Oke, halo semuanya dan di sini, gua mau bahas, cara ini ya, cara buat setup mic BM800 tanpa, tambahan VX8 ya. Jadi kan kalau dia mic condenser, itu sebenarnya dia perlu power tambahan. Jadi kalau kalian nggak punya budget ya buat, beli tambahan VX8 atau sejenisnya, itu sebenarnya, ada solusinya, tapi tentunya di sini buat cara enaknya ya tinggal beli VX8 ya, VX8 ya. Nah, tentunya kalau di sini, ada beberapa setup dan bukan berarti setup yang gua kasih di sini, ini bakal sama, outputnya sama kalian ya. Jadi yang gua ajarin ini bukan ini ya, bukan hasil jadi yang pasti sama, tapi, eee, caranya ya, cara pola pikir gua buat setup, mic-nya ini supaya dapetin apa yang gua mau. Jadi yang pertama yang bisa gua saranin, VX8 itu kan dia buat ngasih power ya, ngasih power ke mic-nya supaya output suaranya itu kenceng. Jadi kalau kalian nggak pakai itu, otomatis suara yang dihasilin ketika kalian record secara raw tanpa diubah apapun ya, tanpa ada editing apapun, mentahannya itu ya kecil, bahkan hampir bisa nggak kedengaran. Jadi masalahnya itu doang sih sebenarnya. Nah, secara teori, software-software ini banyak loh yang bisa ngubah output suara jadi gede. Tentunya bukan secara live ya. Jadi kalau kalian live, tentunya kalian perlu setup tambahan misalkan kayak di OBS ya. Jadi di OBS kalau kalian live ya, asumsinya kalian live, tentunya kalian harus setup di mic dan aux-nya di sini. Yang bisa gua bilang ya mungkin kalian bisa naikin gain di sini buat naikin sensitivitas dan volume suara ya. Cuma itu doang yang bisa gua bilang kalau kalian live karena, kalaupun live gua juga jarang ya. Jadi kalau, untuk record ini beberapa setup yang bisa gua saranin, ini, pengaruh ke live juga sih sebenarnya. Jadi di sound, ini kan ada recording dan di sini ada mic kalian. Ini setting pertama ya, yang bisa gua saranin. Di bagian level, ini kalau dia mic, condenser BM800 itu dia punya mikrofon boost kayak gini. Jadi enaknya mikrofon boost ini sama kayak gain. Jadi kalau gain kalian tinggi kalau di OBS atau software record lain itu biasanya volumenya naik juga ya. Karena kenapa? Karena sensitivitas dia buat narik suara, buat nerima suara itu naik juga. Dan perlu kalian tahu kan, arah record-nya ini juga harus sesuai ya. Kalau kalian kebalik, mic-nya ya tentunya nggak masuk suaranya. Jadi, di sini mikrofon boost-nya ini 30 gua maksimalin, nggak apa-apa sih karena, suara yang, rusak nanti, yang jelek nanti bakal gua edit lagi di aplikasi ya, di software. Nah ini salah satu opsinya ya, selain gain dari OBS, kemudian mikrofon boost di sini, terus sound lagi di sini ada sound setting. Di sini kalian bisa mainin juga, sound device-nya. Di sini banyak setting yang bisa kalian otak-atik, kayak gini. Di sini ada mikrofon, kalian bisa naikin, bisa turunin untuk volume mikrofon ya. Jadi kalian bisa mainin di sini juga buat naikin dari volume dari, mic-nya. Tapi tentunya, sesuai yang gua bilang tadi, kalau dari mic tanpa power amp, dia tetap, bakal kecil ya. Tapi perubahan ini bukan berarti gak matter, gak pengaruh banyak, karena bass-nya artinya bass dari raw-nya suaranya itu juga naik. Jadi ini juga bakal pengaruh ketika kalian mulai editing di sini. Nah di sini, ini gua udah coba editing ya, di sini ada beberapa example, ada beberapa contoh. Jadi di sini dia boost-nya 0 ya, jadi di sini berdasarkan boost di sini, di properties di sini tadi. Jadi ini dia kita coba dengerin. Gomen, akogareteta, ya maaf nih, ini dia. Jadi kira-kira ini, dan ini 10 Yaninata. Lihat ya, volumenya naik karena, sensitivitasnya juga naik juga.
oke. Jadi ini 30 dan perlu dilihat ini levelnya, ini gua naikin semuanya ke 5 dB. Jadi berdasarkan boost yang beda, ini sebenarnya bisa ngasilin suara yang beda juga. Nah, di sinilah perlunya kalian pakai software editing ya. Mau software editing suara atau ini contoh doang, jadi gua pakai Adobe Premiere karena gua males download software lain ya. Jadi ini buat contoh doang dan gua bakal kasih step by step supaya, suaranya smooth di Adobe Premiere ya. Jadi ini termasuk tutorial Adobe Premiere juga ya. Dan di sini yang pertama gua saranin bisa kalian atur ke level suaranya tentunya di audio ya. Jadi yang perlu kalian lihat itu dia di efek control ya panelnya. Jadi kalian bisa lihat view, terus bisa lihat-lihat window-nya mana aja gitu. Dan lihat aja di sini yang mana yang paling kau tampilin. Essential sound, efek control kayak gini. Nah, caranya kalian tinggal klik klipnya terus ganti aja volumenya. Jangan lupa di sini animation-nya ini dimatiin ya. Jadi kan secara default dia ini kayak gini tampilannya, hidup kayak gini. Ada garis di tengahnya. Jadi ini dimatiin biar suaranya ini konstan ya di 5 dB. Jadi kalau dia animation-nya hidup, secara default dia hidup on, entar dia suaranya bukan 5 dB tapi bervariasi sampai 5 dB mungkin ya. Tapi dia variasi bisa turun, bisa naik. Itu buat naikin sound-nya ya. Nah, selain ini, kalian bisa ke panel kanan. Kalau nggak ada, kalian tinggal hidupin aja panelnya di Essential Sound ini dan pilih efek yang mau kalian pakai. Seperti biasa, ini tinggal klik aja klipnya. Dan ini salah satu yang paling gua suka ya dari Adobe Premiere. Jadi di sini ada presetnya. Kalian bisa set presetnya jadi dialog atau musik. Jadi kebetulan tesnya ini kan suaranya musik ya, nyanyi karaoke. Makanya gua pilih musik, tapi kalau kalian dialog, kalian juga bisa pakai kayak gini. Ini jadi suara podcast ya. Akan Pekin. Kalian bisa lihat ya, jadi suaranya lebih tinggi. Kalian bisa atur aja. Ini balik ke 0 dB dan kalian play. Nah. Jadi dia masih tinggi ya. Kalian bisa minus, minus 10 kayak gini. Kalau dia masih ketinggian. Nata, iya nih Nata. Jadi ini dia suara mode podcast. Dan enaknya kalau main di bagian essential sound dialog, ini dia punya opsi buat repair. Jadi kalian bisa ngurangin noise dari suaranya. Onajio ni ai morate sodata no ni. Oke, jadi kayak gitu ya. Jadi sebenarnya nggak masalah nggak ada ya buat naikin volume. Asalkan kalian punya cara setup buat suaranya lebih bagus lagi, buat olah suaranya. Memang artinya kalian butuh usaha lebih, tapi toh ujung-ujungnya walaupun kalian punya VX8 ya atau sejenisnya, toh ujung-ujungnya kalian bakal diolah lagi suaranya dari software editing kayak gini. Jadi itu doang sih dan jangan lupa di like, subscribe, dan share. See you next time.